Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nina Amalia Nurisyania, izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh dan Dampak Citra Merek terhadap Keputusan dalam Membeli Produk. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu pertama ada Mbak Niken Nurmalitasari Susanto, selanjutnya ada Mas Arif Fajar Ramdhani, kemudian ada saya sendiri, Balkis Alisa Permaisri Regina, kemudian ada Mbak Iin Aryani Sitompul, dan terakhir ada Mas Farel Ashrofi, yang mohon maaf pada malam ini belum bisa hadir dikarenakan sedang mengikuti pelatihan prakerja. Baik, kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Kami, melakukan penelitian mengapa kami mengambil, penelitian tersebut, yaitu pertama karena, sedang maraknya gerakan boikot pada beberapa merek tertentu, contohnya seperti sekarang ini sedang ada kasus terkait Israel yang melakukan, genosida di Gaza, dan selanjutnya adanya beberapa perusahaan besar dan kecil yang dapat booming dan redup dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya kami melakukan, mengambil pendapat ahli, yaitu citra merek merupakan sebuah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, itu dikutip dari Kotler dan Keller, dan selanjutnya dikutip oleh Tamimi, yaitu tingkat keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian dipengaruhi oleh kepentingan personal yang dirasakan. Baik, untuk tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah, pertama untuk mengetahui adakah pengaruh dan dampak citra merek terhadap pembelian. Dan jika ada, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui hal baik maupun hal buruk yang mempengaruhi citra merek tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui rata-rata penurunan atau penaikan pembelian produk terhadap merek yang terkena pengaruh dampak baik ataupun buruk. Baik, selanjutnya untuk bab 2 dan metode itu akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Niken. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu bab 2 metode. Untuk metode penelitian, kami menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan, di mana metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang kami bawa, lalu dikompilasi untuk diambil kesimpulannya. Di mana untuk inti yang kami cari pada tiap literatur yaitu yang pertama bagaimana pengaruh dan dampak perusahaan besar yang terkena citra buruk dari masyarakat. Yang kedua bagaimana pengaruh dan dampak perusahaan kecil yang terkena citra baik dari masyarakat. Dan yang ketiga yaitu berapa rata-rata penurunan atau penaikan pembelian merek tersebut. Untuk bab selanjutnya yaitu ada hasil pembahasan akan dibawakan oleh Kak Arif Azhar. Baik, terima kasih Mbak Niken. Dari hasil dan penelitian yang kami lakukan, ada beberapa contoh perusahaan. Yang pertama ada Louis Vuitton, kemudian ada Christian Dior, kemudian ada Unilever, McDonald's, dan Adidas. Dari tabel diagram di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan saham yang cukup tinggi dari perusahaan dari kelima perusahaan besar tersebut, di mana perusahaan tersebut terdampak karena adanya gerakan boikot akibat genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Kemudian boikot tersebut merupakan contoh nyata bagaimana faktor politik dan sosial dapat berdampak pada preferensi dari perilaku konsumen. Citra merek yang negatif akibat asosiasi dan tindakan tidak etis atau kontroversial yang dilakukan oleh Israel dapat berdampak secara signifikan mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Kemudian ada beberapa citra positif yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Yang pertama ada dari produk Wardah dengan inovasi terdepannya. Yang kedua ada Cinta Station dengan ciri khas yaitu ciri khas cinta yang dimilikinya. Kemudian pendapat dari ahli
pendapat dari ahli. Yang pertama yaitu dari Putri, menjelaskan bahwa Wardah dikenal karena berdedikasi terhadap produk halal dan ramah lingkungan. Selain itu, Wardah juga sangat memperhatikan kualitas dan mengedepankan inovasi untuk mengembangkan produk mereka sehingga dengan kebutuhan dan tentunya sesuai dengan tren pasar yang sedang berlaku. Kemudian yang kedua, minuman sehat yang dibuat dari olahan cincau hijau oleh Cincau Station eh, memiliki ciri khas yaitu cincau yang hijau. Maka hal tersebut dapat menjadi identifikasi yang membedakan produk tersebut dengan pesaing. Kemudian untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Mbak Ibu. Baik, saya lanjutkan dengan kesimpulannya. Yang pertama, citra merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, citra negatif yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konflik politik dan menyebabkan penurunan saham dan berkurangnya minat beli konsumen. Dan yang ketiga, citra positif yang dibangun melalui nilai-nilai seperti kehalalan, keamanan, dan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen seperti yang dialami oleh merek kosmetik Wardah. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dan membangun citra merek yang positif untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan mereka. Berikut daftar pustaka yang kami ambil sebagai referensi. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.